terhitung mulai bulan Agustus tahun 2020 tidak ada lagi potongan taperung bagi PNS. Artinya, gaji PNS yang diterima tiap bulan tidak lagi dipotong untuk simpanan taperung. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Nah, berdasarkan penelusuran saya di beberapa sumber, salah satunya di laman dikti5.kemendikbud.go.id menjelaskan bahwa yang pertama, PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera merupakan dasar hukum atas pelaksanaan program tapera yang di dalamnya memuat ketentuan yang mencabut Kepres nomor 14 tahun 93 Kepres nomor 46 tahun 94 tentang tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Yang kedua, dengan dicabutnya Kepres nomor 14 tahun 93, maka tidak ada dasar hukum untuk potongan taperung PNS dalam pembayaran gaji PNS. Sehubungan dengan hal tersebut, nomor 3, pembayaran gaji PNS mulai Agustus 2020 tidak dikenakan potongan taperung PNS. Nomor 4, terhadap dana taperung PNS yang telah dipotong sampai dengan saat ini akan dikembalikan oleh BP Tapera kepada PNS aktif sebagai saldo awal peserta dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika PNS meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi begini, mulai Agustus 2020 memang gaji kita tidak lagi dipotong untuk taperung PNS. Nah, untuk potongan taperung yang sudah dipotong dari awal kita diangkat sebagai PNS hingga saat ini atau hingga bulan Juli 2020 itu nanti saldonya akan dialihkan menjadi saldo awal tapera. Nah, apakah perbedaan tapera dan taperung PNS? Saya coba telusuri dalam beberapa situs, salah satunya di situs CNBC Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa perbedaan dari taperung dan tapera adalah yang pertama besaran potongannya. Ya. Jadi besaran potongan untuk tabungan kalau di taperung kita lihat sesuai di Kepres nomor 14 tahun 93, yaitu keputusan presiden yang diterbitkan pada tahun 93, potongan untuk taperung itu sangat kecil sekali. Bisa dibilang bahkan tidak layak. Kenapa? Kita coba lihat. Nah, di sini di pasal 3 disebutkan besarnya pemotongan gaji pegawai negeri sipil setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut. Golongan 1 3.000, golongan 2 5.000, golongan 3 7.000, golongan 4 10.000. Jadi dalam setiap gaji yang kita terima per bulan hanya sekian ribu saja potongan yang kita berikan untuk tabungan perumahan. Bisa kita bayangkan berapa lama, berapa tahun uang itu bisa mencukupi untuk bisa membangun sebuah rumah, ya. Nah, oleh karena itu aturan ini sudah dihentikan dan diubah dalam PP nomor 25 tahun 2020. Bedanya di mana? Menurut PP nomor 25 tahun 2020, besaran potongannya nanti menjadi 3%. Nah, di sini dijelaskan ya di dalam situs CBNC Indonesia, berbeda dengan taperung PNS, iuran yang dipotong dari gaji PNS untuk tapera saat ini dipotong 3% dari gaji PNS per bulan, di mana peserta pekerja diwajibkan memberi setoran 2,5% dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau tapera ini nanti berlaku, gaji PNS yang dipotong untuk tabungan perumahan nanti sebesar 3%. 3% itu 2,5% wajib disetor oleh pekerja sendiri, 5%-nya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jadi kalau PNS berarti ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu ya.
Yang kedua, untuk perbedaan taprum dengan tapera ini, kalau taprum hanya berlaku untuk PNS. Nah, kita bisa lihat di sini di penjelasan Kepres nomor 14 tahun 93. Kita lihat di pasal 1, untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan tabungan perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing PNS. Nah, ini kalau taprum hanya diperuntukkan bagi PNS. Sedangkan kalau tapera ini sesuai PP nomor 25 tahun 2020 itu tidak hanya untuk PNS, tapi semua pekerja itu wajib mempunyai tapera atau tabungan perumahan rakyat. Seperti itu ya. Ini perbedaannya. Jadi apakah ini merupakan berita baik atau berita buruk? Kita lihat saja nanti. Kalau melihat besaran potongannya, ya ini sebesar 3%, rasanya ini cukup besar uang yang dipotong dari gaji. Kalau sementara ini misalkan golongan 3 hanya 7.000, nah golongan 3 gajinya katakan 3 juta, dipotong 3%, berarti lebih besar dari 7.000. Nah, secara nominal ini jelas sekali bukan berita baik bagi PNS. Tapi kalau bicara tabungan, ini merupakan berita yang cukup baik bagi PNS sehingga tabungan perumahannya bisa lebih cepat terkumpul. Nah, apakah dengan berlakunya tapera ini nanti gaji PNS akan lebih besar lagi atau tidak? Kita lihat nanti perkembangannya setelah benar-benar tapera ini diberlakukan. Karena menurut informasi yang beredar, tapera ini nanti akan diberlakukan terlebih dahulu bagi seluruh PNS Indonesia. Baru nantinya diberlakukan kepada pekerja-pekerja lain yang swasta atau termasuk juga pekerja asing yang memiliki visa Indonesia. Itu saja sekilas info tentang taprum PNS yang sudah dihentikan pemotongannya.